Perkenalkan, saya adalah perempuan yang diperlakukan berbeda. Tapi itu tidak membuat saya putus asa. Saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan dalam hidup. Perkenalkan, saya Sumara. Saya berumur 36 tahun. Pekerjaan saya adalah TKW, tenaga kerja wanita alias babu. Menjadi babu adalah pilihan. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Saya tutup mulut saya lipat lidah saya rapat-rapat agar tidak bicara. Karena bicara adalah bencana. Dari kecil, saya hidup dengan kegugupan. Orang-orang Karangsari yang membuat saya gugup. Bisik-bisik mereka. Tatapan-tatapan curiga mereka kepada saya. Kegugupan itu bermula ketika saya duduk di bangku sekolah. Di bangku sekolah madrasah, Pak Kasirin menjelaskan cerita tentang PKI. Saya mendengarkannya dengan takdim dan membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh jenderal-jenderal itu. Lalu, seketika saya mendengar suara bisik-bisik dari belakang bangku saya. Saya dengarkan setengah berbisik, tapi jelas saya dengar. Bapaknya Sumara itu kan PKI. Lah, apa iya? Iya. Tapi sekarang di mana? Ya sudah diciduk lah. Lalu saya menoleh ke mereka dan mereka bilang, anak cidukannya lagi melihat ke sini. Seketika itu, hati saya terasa disiram air panas. Rasanya sakit, nyeri, sakit sekali. Dan malam itu, saya mencoba bertanya kepada Simbok. Mbak, apa iya Bapak itu seorang PKI? Simbok mendadak berwajah pucat. Bibirnya bergetar. Apa kamu percaya? Apa kamu percaya? Saat itu, saya bingung. Saya bingung antara mengangguk atau menggeleng. Tapi Simbok tidak menceritakan. Lalu saya bertanya kepada Simbah. Dan Simbah bilang, bapakmu itu orang yang lugu, Nduk. Kerjaan sehari-hari hanya deres kelapa dan kusir andong. Bukan karena deres kelapanya, tapi kejadian itu berasal dari bapakmu
yang kusir Andong. Sebagai kusir Andong, bapakmu mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Dan salah satu langganan bapakmu itu, Pak Wasto, seorang penyanyi. Setiap hari, ia meminta bapakmu untuk mengantarkannya ke desa sebelah, ke Karangrejo. Dan suatu ketika, bapakmu mengajak Pak Wasto dan 2 temannya ke rumah. Mereka sedang melihat si mbokmu membuat gula. Mereka bertanya, di mana penjualan gula-gula si mbokmu itu? Dan mereka berkata kepada kami agar kami menjualkan gula-gula itu kepada mereka di koperasi. Nah, pada saat itu, bapakmu datang dan bilang kepada Simbah dan Simbok. Bapakmu bilang, tidak usah lagi menjual gula-gula di koperasi Pak Wasto. Karena Pak Wasto diciduk. Simbok dan Simbah tidak berpikir kemana-mana. Lalu, pada malamnya, dan Projo datang. Dan Projo membawa orang-orang dan menanyakan bapakmu. Simbok bingung. Simbah juga bingung. Simbah was-was. Simbah deg-degan. Dan lebih mengerikannya lagi, orang-orang tersebut menyeret bapakmu. Menyeret bapakmu dan Simbok dan Simbah berteriak. Dan Simbah bertanya kepada Den Projo. Dan Den Projo berkata, kalau bapakmu dipenjara sementara, Duk, entah lama, entah sebentar, begitulah Simbah, Simbok, Kang Rohiman dan Yudarsi tidak pernah lagi bertemu bapak. Dan saya tidak pernah sekalipun melihat wajah bapak saya, tapi bayangan dia yang selalu menguntit dalam perjalanan hidup saya. Membuat saya takut untuk mendongak. Membuat saya takut untuk berbicara. Membuat separuh ruang hidup saya menjadi gelap. Saya terdepak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan, tapi nama bapak saya yang menjadi penghambat dari semua itu. Alah bapak, di mana kau? Aku ingin kau di sini untuk menutup mulut orang-orang itu. Kalaupun bapak saya salah, lantas apa iya? Saya, Simbok, Simbah, Yudarsi dan Kang Rohiman yang akan menanggung dosa ini sepanjang hidup. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, didepak di negeri sendiri. Demikian, saya meraung-raung dalam bibir yang terkunci.